Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review smartphone terbaru dari Infinix yang berasal dari seri Note. Dia adalah Infinix Note 40. Infinix Note 40 ini adalah generasi terbaru Note series untuk tahun 2024 ini ya. Note 40 series ini dihadirkan dalam dua varian, yaitu ada yang Note 40 dan Note 40 Pro. Untuk harganya sendiri, yang varian Note 40 ini dijual dengan harga normal Rp2.799.000 dan pada saat flash sale hanya dijual dengan harga Rp2.499.000. Dengan jargon anti gabut serba ngebut, bagaimanakah spesifikasi lengkap dan performa dari Note 40 ini, serta apa saja yang ditawarkannya? Mari langsung aja kita kupas bersama di video ini. Oke, pertama kita bahas dari paket penjualan. Note 40 ini dipasarkan dengan box yang dibalut dengan gambar karakter game Mobile Legends, karena emang Infinix berkolaborasi dengan game tersebut ya. Saat pembelian, kita akan mendapatkan dua box yang terpisah namun dijadikan satu seperti ini. Yang pertama adalah box utama smartphone-nya dan yang kedua adalah box putih hijau tipis yang kalau dibuka berisi sebuah wireless power bank berkapasitas 3000 mAh yang disebut Infinix dengan Max Power. Lanjut ke box utama smartphone-nya, di dalam kita akan mendapatkan buku manual dan kartu garansi, stiker, tempered glass, gift card yang bisa kita redeem di game Mobile Legends, lalu ada hard case yang support wireless charging atau Infinix menyebutnya dengan Max Case, kabel Type-C, adaptor 45 watt, dan terakhir SIM ejector. Lengkap banget ya. Baru si Infinix Note 40 ini yang bisa memberikan kelengkapan seperti ini. Bener-bener nggak pelit sama sekali. Pokoknya teman-teman tinggal pakai aja ya. Next kita bahas fisik dan desain smartphone-nya. Saat pertama kali melihat fisik smartphone ini secara langsung, saya langsung suka dengan Note 40 ini. Desainnya ini selera saya banget. Bentuknya mengotak dan memanjang, dengan pinggiran frame yang terbuat dari metal. Ke bagian belakang kita akan mendapatkan back cover yang berbahan kaca dengan finishing matte yang bikin noda sidik jari itu nggak bisa nempel. Kemudian ada frame dengan bentuk mengotak dan timbul yang mengelilingi LED flash dan triple kameranya. Tersedia dua pilihan warna hitam seperti yang kita review dan satu lagi berwarna gold. Beralih ke bagian depan, kita juga akan disuguhkan layar model punch hole yang terlihat panjang dan mengotak, mengikuti bentuk bodi smartphone-nya. Dan yang paling bikin cakep adalah layarnya ini punya bezel yang tipis banget. Bezel tipis ini mengelilingi seluruh sisi layarnya, jadi terlihat sangat premium. Untuk tebalnya sendiri saat diukur cuma 7,7 mm dengan bobot cuma 190 gram. Bodinya ini juga tahan cipratan air dan debu ya, karena sudah memiliki rating IP54. Jadi aman kalau misalnya nggak sengaja ketumpahan air atau kena hujan. Kalau yang cari smartphone cakep dan mewah dengan harga 2 jutaan, saya sangat merekomendasikan si Note 40 ini. Lanjut kita bahas layarnya. Layar yang disematkan pada Infinix Note 40 ini juga menarik. Dia sudah menggunakan layar AMOLED 120Hz berdiagonal 6,78 inch dengan resolusi Full HD+. Layar yang udah bagus banget untuk kelasnya. Layar AMOLED dikenal punya banyak kelebihan seperti warna yang jauh lebih bagus, support always on display, serta level kecerahan yang lebih tinggi. Khusus layar ini dia bisa sampai 1300 nits, sehingga tetap terlihat jelas walaupun di bawah sinar terik matahari. Layarnya ini juga sudah mendukung in-display fingerprint, jadi buat unlock screen tinggal tempelin sidik jari ke layar. Perpaduan warna yang bagus ditambah refresh rate yang tinggi, membuat pengalaman bernavigasi di layarnya ini terasa nyaman sekali. Kalau yang suka nonton juga pasti akan dimanjakan dengan kualitas warna dan kecerahan yang ditampilkan. Next kita bahas spesifikasi detail dan fitur. Kita mulai dari dapur pacunya ya. Smartphone ini disenjatai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Chipset ini dipadukan dengan RAM berukuran 8GB berjenis LPDDR4X dengan internal 256GB berjenis UFS 2.2. RAM-nya ini juga bisa kita extend lagi dengan virtual RAM hingga jadi total 16GB. Hanya tersedia satu varian storage, namun slot microSD tidak tersedia di smartphone ini, sehingga kita nggak bisa menambah penyimpanan eksternal. Hanya ada dual slot nano untuk SIM card. Tapi saya rasa ini bukan masalah yang serius ya, karena internal 256GB saat ini masih tergolong gede.
Untuk jaringan dual SIM-nya ini support ke 4G LTE. Sensor-sensornya juga lengkap semua nih, mulai dari sensor gyroscope hardware, sensor kompas, dan juga tersedia NFC, sehingga bisa kita gunakan untuk top up saldo kartu uang elektronik. Untuk sektor audio juga nggak kalah menarik, dia sudah dilengkapi dengan dual speaker by JBL, sehingga mampu menyemburkan audio dengan kualitas baik dan kencang. Asik digunakan untuk mendengar musik atau menonton film dengan output audionya langsung dari speaker internal. Lanjut mengenai spesifikasi daya, ini nih yang paling menarik di kelasnya. Dia sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fitur wireless charging. Dan bahkan wireless chargingnya ini udah support 20 watt. Yang kerennya lagi, dia juga bisa melakukan reverse charging, baik dengan kabel OTG ataupun secara wireless. Kalau secara wireless, kita tinggal tempelkan perangkat yang support wireless charging di belakang Infinix Note 40 ini. Maka dia akan langsung mentransfer daya pada baterainya ke perangkat tersebut. Mantep banget ya! Infinix Note 40 ini juga sudah dilengkapi adaptor 45 watt dan ia adalah smartphone Infinix pertama yang sudah menggunakan teknologi All-Around Fast Charge 2.0 berkat penggunaan chip power management buatan Infinix sendiri yang bernama Infinix Cheetah X1. Teknologi ini membuat pengisian daya di smartphone ini menjadi lebih cermat dan aman tentunya. Terdapat 3 mode pengisian daya. Pertama ada low temp. Mode ini akan memprioritaskan suhu yang lebih rendah sehingga suhunya tetap stabil saat mengisi daya. Lalu ada mode smart yang mana di mode ini kita bisa mengisi daya hingga 50% dalam waktu 26 menit aja. Dan terakhir ada mode hyper atau mode yang paling ngebut. Di mode ini dengan waktu 19 menit aja kita udah bisa mengisi baterainya hingga 50%. Namun mode ini bisa membuat smartphone lebih cepat panas. Bypass charging juga tersedia yang jika diaktifkan akan nge-bypass daya yang disalurkan agar tidak melalui baterai. Dan ini dapat menurunkan suhu dan menjaga keawetan baterainya itu sendiri. Lalu ada AI Charging Protection yang akan menjaga baterai terisi hingga 80% aja saat kita tinggal ngecas sambil tidur. Kemudian dia akan mengisi ke 100% saat kita akan bangun. Ini juga akan berfungsi untuk menjaga kesehatan dan keawetan baterai. Yang terakhir, smartphone ini bisa di-charge pada kondisi suhu yang sangat dingin hingga minus 20 derajat Celcius. Mungkin ini akan terasa manfaatnya kalau kita sedang berada di daerah yang bersalju misalnya. Intinya Note 40 ini memiliki fitur dan teknologi pengisian daya yang sangat canggih di kelasnya. Beralih ke sisi software, ia sudah menjalankan Android 14 terbaru dengan UI XOS 14. Smartphone ini dijanjikan akan mendapat update software hingga 2 kali, yang berarti bisa sampai ke Android 16. Setidaknya ini menjadikan dia sudah 1 langkah lebih maju ketimbang smartphone yang rilis tahun ini, tapi masih menggunakan Android 13. Lanjut kita bahas performa. Berkat perpaduan jeroan yang udah kita sebutkan sebelumnya, saat di benchmark dengan Antutu versi 10, ia mencatatkan skor 433 ribuan. Skor yang tergolong tinggi untuk kelasnya. Dari skor ini kita udah bisa dapat gambaran kalau smartphone ini punya performa yang bagus pastinya untuk sekedar pemakaian casual harian. Kalau untuk gaming pastinya juga kuat banget. Langsung aja kita tes jalankan beberapa game untuk melihat performa gamingnya. Pertama kita tes Genshin Impact. Game yang terkenal punya ukuran yang gede dan grafik yang berat ini bisa berjalan pada setting grafik default di terendah. Pada setting ini game berjalan dengan cukup lancar dengan frame rate yang masih sangat playable. Yang kedua kita tes PUBG Mobile. Di sini kita bisa dapat setting grafik ke Smooth Ultra. Dengan setting ini, game bisa menghasilkan frame rate yang lancar banget ya. Gameplay overall berjalan mulus dengan frame rate yang sangat memadai. Apalagi didukung dengan layar 120Hz-nya, membuat pergerakan grafik game ini terasa semakin smooth. Kemudian karena dia juga sudah menggunakan gyro hardware, jika kita ingin bermain dengan gyro pun dia sangat akurat dan responsif. Nice.
Selanjutnya kita tes game yang bergenre balap mobil yaitu Asphalt 9. Game kebut-kebutan ini juga punya grafik yang bagus dan bisa berjalan dengan baik pada setting grafik tinggi. Framerate yang dihasilkan smooth banget dan tidak ada kendala sama sekali. Game berjalan dengan sangat baik di smartphone ini. Yang keempat kita akan coba Free Fire. Game ini juga punya banyak player di Indonesia ya, jadi kurang afdol rasanya kalau nggak kita coba. Walaupun sebenarnya kita udah bisa tebak pasti akan berjalan dengan sangat baik. Di sini kita coba jalankan dengan setting grafik rata kanan dan game berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Terakhir kita coba untuk memainkan game Mobile Legends. Game MOBA yang sangat populer ini juga bisa dimainkan dengan setting grafik Super Ultra. Dengan setting grafik tersebut, game bisa berjalan dengan lancar dan smooth. Pengalaman bermain game Mobile Legends cukup memuaskan di smartphone ini. Oh iya, fitur pendukung gaming seperti Magic Button juga tersedia ya, yang mana ini dapat menjadikan tombol volumenya menjadi tombol bantuan untuk L1, R1 seperti yang ada pada joystick. Overall, bisa dikatakan smartphone ini memiliki performa yang baik dan mampu untuk menjalankan semua game-game mobile yang tersedia di Play Store saat ini, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Apalagi berkat dukungan layar yang luas dengan refresh rate yang tinggi, membuat pengalaman bermain game di smartphone ini semakin terasa lancar dan memuaskan. Oke, terakhir kita bahas kamera. Sektor kamera di Infinix Note 40 ini juga nggak kalah menarik. Kamera belakang smartphone ini ada 3. Lensa utamanya punya resolusi gede 108 MP, lensa kedua 2 MP, dan lensa ketiga berupa AI lens. Ketiga kamera ini ditemani dengan 4 buah LED flash yang berbentuk melingkar seperti ring light. Kamera 108 MP-nya ngebuat kita bisa menangkap foto dengan resolusi yang sangat tinggi, sehingga saat di crop ataupun di zoom masih terlihat tajam. Kamera depannya juga nggak kalah gede, resolusinya udah 32 MP. Nice! Fitur-fitur menarik yang tersedia di kameranya seperti ada Sky Shop, fungsinya untuk mengubah kondisi langit dari foto yang kita ambil dengan instan dan natural. Lalu ada video ganda untuk mengambil video dengan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Untuk perekaman video, baik kamera belakang maupun depan sama-sama bisa merekam video hingga ke 2K 30fps atau 1080p 60fps. Tersedia juga fitur ultra stabil yang jika diaktifkan dapat mengurangi guncangan pada perekaman video. Untuk hasil foto dan videonya, silahkan teman-teman nilai dari sampel berikut. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix Note 40. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Video direkam dengan settingan di 1080p 60fps. Silahkan teman-teman nilai bagaimana kualitas rekaman videonya dan juga rekaman audionya untuk mengetahui
kualitas dari mikrofon si Note 40 ini. Untuk video yang ini ultra stabil, tidak aktif ya. Oke, di video yang kedua ini kita melakukan perekaman video dengan fitur ultra stabilnya aktif. Di sini saya mengambil rekaman video hanya dengan menggunakan tangan ya teman-teman, dan sambil berjalan. Teman-teman bisa bandingkan dengan video sebelumnya untuk melihat bagaimana pengaruh dari ultra stabil ini untuk membuat hasil rekaman videonya menjadi lebih stabil dan tidak shaky. Namun perlu diketahui juga kalau dalam mode ini perekaman video hanya bisa di 1080p 30 fps. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan 60 fps, saat ultra stabil diaktifkan maka dia akan otomatis beralih menjadi 1080p di 30 fps. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengetesan perekaman video kamera depan dari Infinix Note 40. Video ini diambil dengan format resolusi di 1080p 60 fps. Jadi kamera depannya juga support perekaman 60 fps, sama seperti kamera belakangnya. Di sini saya sedang berjalan ya, dan smartphone-nya hanya saya genggam menggunakan tangan. Dan di sini juga perlu teman-teman ketahui kalau mode ultra stabilnya sedang nonaktif. Setelah ini kita akan coba tes dalam kondisi fitur ultra stabilnya aktif untuk melihat bagaimana pengaruh dari fitur tersebut. Oke teman-teman, di video yang ini kita melakukan pengetesan perekaman video dengan kamera depan dan fitur ultra stabil aktif. Jadi teman-teman bisa bandingkan bagaimana perbedaannya saat fitur tersebut dinonaktifkan di video sebelumnya. Di sini smartphone hanya saya genggam dengan menggunakan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Sama seperti kamera belakang tadi, kalau fitur ultra stabilnya aktif, maka perekaman videonya hanya bisa di 1080p 30 fps, tidak bisa di 60 fps. Perbedaan selanjutnya mungkin untuk di mode ultra stabil aktif ini, dianya akan mengcrop videonya ya, jadi videonya itu terlihat lebih zoom. Oke, itu tadi dia hasil review kita terhadap Infinix Note 40 ini. Di kelas harga 2 jutaan, smartphone ini benar-benar memberikan fitur yang melimpah, sehingga layak disebut sebagai smartphone paling worth it di kelasnya. Fitur-fitur tersebut seperti sudah support wireless charging, dan diberikan Mac Kit pula dalam paket penjualannya. Adapter 45 watt dengan teknologi All-Around Fast Charge 2.0, layar AMOLED 120Hz yang jernih banget dengan bezel yang tipis dan support in-display fingerprint, desain mengotak yang mewah dan cakep serta bodi belakang dari kaca, dual speaker by JBL, kamera 108MP yang bisa merekam video 2K, dan performa jeroan yang bisa diandalkan untuk penggunaan yang lancar, khususnya untuk bermain game. So, kalau kamu punya budget 2 jutaan dan mencari smartphone yang bisa ngasih banyak kelebihan ketimbang kompetitor sekelasnya, maka saya merekomendasikan untuk mempertimbangkan si Infinix Note 40 ini. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.